Wanita ini hanya mendorong suaminya sedikit karena tak nyaman saat akan memenuhi permintaannya. Namun sang suami justru marah, melempar bubur panas ke wajahnya, lalu pergi mengendarai motor menuju tempat hiburan di kota. Setelah bersenang-senang, Bambang pulang. Hari itu jalan licin dan bersalju. Bambang pun tergelincir ke jurang dan meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan jasadnya dan membawanya pulang. Anehnya, saat melihat mayat suaminya, sang istri tetap tenang, seolah semua sudah ia perkirakan sebelumnya. Malam harinya, warga memanggil seorang pemuka agama untuk mengurus pemakaman. Namun, setelah mengetahui Bambang meninggal karena kecelakaan, pemuka agama itu tampak ketakutan. Menurut adat setempat, orang yang meninggal secara tidak wajar tidak boleh dimakamkan secara biasa. Jasad harus dibungkus menyerupai janin dan dibawa ke puncak gunung tertentu agar arwahnya bisa kembali tanpa gangguan. Saat fajar menyingsing, warga membawa jasad ke gunung. Setelah menemukan tempat yang dianggap suci, mereka meletakkan tubuh itu perlahan. Tiba-tiba, kain kafan putih yang membungkus jasad bergetar hebat. Sebelum sempat bereaksi, jasad itu terjatuh ke jurang. Warga hanya sempat memegang ujung kain. Sementara tubuh itu meluncur jatuh ke bawah, belum sempat mereka pulih dari ketakutan. Kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Mayat itu masih terbungkus kain putih, tiba-tiba bangkit dan berlari ke dalam pegunungan. Warga panik dan berlari kembali ke desa, yakin bahwa Bambang telah berubah menjadi makhluk hidup kembali. Malam itu, desa dijaga ketat. Sebagian warga membawa alat untuk berjaga, sementara yang lain memalang pintu rumah. Namun, keesokan paginya, sosok itu justru muncul di pintu masuk desa. Warga berhamburan ketakutan, baru mendekat saat sosok itu terdiam. Ketika kain kafan dibuka, semua terkejut. Sosok itu benar-benar Bambang. Sebagian warga mengira ia hidup kembali. Namun, kepala desa tidak langsung percaya dan memilih menyelidiki di lokasi jatuhnya Bambang. Ditemukan pakaian dan bekas api unggun. Padahal saat jatuh, Bambang tidak mengenakan pakaian apapun. Siapakah pemilik pakaian itu? Seorang warga akhirnya mengaku. Ia menjelaskan bahwa hari itu ia terjatuh ke danau dan menjemur pakaiannya di dekat api, lalu kabur karena ketakutan. Pria tanpa busana yang sempat terlihat warga bukanlah Bambang. Semua tampak jelas. Hingga pengakuan terakhir membuat mereka terdiam. Jasad yang jatuh dari jurang bukanlah Bambang.